Ini hariku. It's a day in my life. Let's start today. Banyak pekerjaan kulakukan sendiri. Alhamdulillah, beberapa hari ini pekerjaan agak padat ya teman-teman. Mulai dari beberes perabot dapur beberapa hari kemarin, juga memproses pengiriman pesanan online Ajo Store. It's my story. Hai semuanya, apa kabar? Kembali bersama cerita Erika di Ajo Store. Aku pengen menemani teman-teman semua di rumah sambil melakukan pekerjaanku di Ajo Store. Aku tidak bermimpi menjadi bintang. Ya, aku dibesarkan oleh seorang ibu yang sederhana namun tangguhnya luar biasa. Ibu tak sekedar membesarkan bayi kecil menjadi dewasa. Ibu berbuat lebih dari sekedar seorang ibu. Sebagai seorang ibu, ibuku terlalu kuat. Sebagai pengganti seorang bapak yang menjadi tulang punggung, ibu teramat tegar. Dengan ketegarannya, ibu teguh melatih aku mandiri. Aku yakin di sudut hati seorang ibu ada rasa iba dan kasih. Namun dalam ketidakberdayaannya itu, ia harus pilih. Kehidupan yang kumiliki tak ada yang istimewa. Selain bapak meninggal saat aku masih berusia 16 tahun dan adikku berusia 8 tahun. Saat itu aku sudah merantau untuk sekolah di kota yang jauh. Ya, lulus jenjang SMP, aku menjadi anak rantau. Tinggal di rumah kos di kota yang asing. Memasuki kehidupan yang semuanya terasa asing. Selama 3 tahun di sana, kemudian aku melanjutkan kuliah. Awalnya saat aku di kelas 3, ibu tidak menghendaki aku kuliah karena berat bagi ibu untuk menanggung biaya kuliahku. Kala itu bapak sudah meninggal dan kedua kakakku masih kuliah, sementara masih ada adikku yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Dan apakah kamu tahu saat di penghujung kelas 3 itu, saat teman-temanku memilih kampus impiannya, aku hanya terdiam dan membalikkan badanku. Aku mengurungkan diri untuk ikut tes ujian masuk kampus ternama. Aku tak lagi berangkat ke bimbel untuk belajar soal-soal karena kupikir masa belajarku saat itu sudah usai. Yang ada di otakku saat itu, setelah lulus nanti aku harus bekerja, tapi aku tidak tahu aku harus bekerja apa dan di mana. Aku benar-benar seperti tidak punya impian dan tujuan. Setelah lulus sekolah saat itu, aku kemudian mengirim lamaran kerja lewat pos. Saat itu usiaku 18 tahun. Tak ada panggilan wawancara satupun. Situasi mengalir begitu saja. Keadaan tak dibuat mudah untukku. Jika aku membutuhkan uang, maka aku harus bekerja. Aku harus menjual, karena ibu tidak akan memberiku uang dengan cuma-cuma. Adalah dengan menjual produk yang ada di toko ibu, dan tanpa malu, aku terbiasa berjualan kaki 5 di emperan toko ibu. Ibu pun membuat aturan main. Aku boleh mengambil semua untung yang kudapat, tetapi modal harus dikembalikan kepada ibu. Karena aku tidak kunjung mendapat panggilan dari lamaran kerja, akhirnya di tahun itu juga ibu luluh dan mengizinkanku kuliah. Tidak mudah, masih tetap dengan syarat. Syaratnya biaya masuk kuliah ringan, tidak memberatkan. Aku beruntung karena dengan nilai rapotku yang bagus, aku mendapat beasiswa prestasi berupa keringanan potongan uang masuk. Dan akhirnya aku bisa kuliah. Akhirnya aku menjadi mahasiswa.
namun bukan berarti aku berhenti bekerja, karena aku harus tetap membayar kuliahku sendiri. Ya, seperti inilah jalanku. Kehidupan sederhana seperti yang semua orang miliki. Aku tak bermimpi menjadi bintang. Tidak. Yang aku tahu hanyalah berusaha hidup sebaik mungkin yang aku bisa. So, friends, jika ada saat kamu merasa kenapa hidup terasa begitu sulit, tak perlu kamu cari-cari apa alasannya. Cukup kita jalani saja dengan cara yang terbaik yang kita punya. Memang seringkali kita akan merasa lelah dan putus asa, seolah sudah di ujung tepi kesabaran kita. Tapi ingat friends, dengan syukur mungkin kamu akan bisa melewatinya dengan lebih ringan. Karena tak ada hidup yang tak memberi luka. Kamu hanya perlu menahannya sekuat tenaga, merasakan sakitnya, dan kemudian melanjutkan kembali langkahmu, menyusuri perjalanan panjang tanpa henti, seperti lirik epik dari lagu Hero oleh Mariah Carey. Ada pahlawan jika kamu melihat ke dalam hatimu. Kamu tidak perlu takut akan siapa dirimu. Ada jawaban jika kamu mencapai ke dalam jiwamu. Dan luka yang kamu tahu akan mencair. Ini jalan yang panjang ketika kamu hadapi duniamu sendirian. Tak seorang pun mengulurkan tangan untuk kamu genggam. Kamu bisa menemukan cinta jika kamu cari di dalam dirimu. Dan rasa hampa yang kamu rasa akan hilang. Tuhan tahu impian sulit untuk diraih. Tapi jangan biarkan siapapun mengoyaknya. Bertahanlah. Ada hari esok saat kamu akan temukan jalan. Ya, itu tadi kutipan dari lirik lagu Hero Mariah Carey yang bisa kamu dengar lewat Spotify. Karena kalau didengar di sini nanti ayam tetangga pada pingsan. Setidaknya lagu itu bisa menjadi hiburan untuk kita yang sedang berjuang. Tidak terasa aku cerita sampai hari menjelang sore guys. Rutinitasku hari ini di toko lumayan bikin lelah. Sebagai IRT produktif yang berkegiatan di toko, jualan perabot dapur dan perlengkapan rumah tangga, juga sebagai ibu rumah tangga tentunya. Semua harus dijalani dengan seimbang, bukan? Semangat juga untuk semua para ibu di rumah. Tetap jaga kewarasan ya bunda, supaya dunia persilatan ini tidak gonjang-ganjing, terhindar dari pertempuran dan pertikaian sengit. Nun. Kota. Terima kasih semuanya sudah mengikuti ceritaku. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Ikuti terus cerita Erika di Ajo Store. Sampai jumpa. Assalamualaikum.